Saya dari jurusan Gizi di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan penyuluhan hari ini yang saya sampaikan. Dan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang bersedia untuk saya melakukan penyuluhan di sekolah ini. Nah, jadi begini adik-adik, hari ini saya ingin menyampaikan penyuluhan yaitu tentang anemia pada remaja. Jadi gimana sih kalian menyikapi anemia pada remaja? Gimana sih kalian bisa tahu kalau dia kena anemia dan gimana sih cara pencegahannya. Nah, jadi hari ini kakak akan sampaikan beberapa materi yaitu tentang anemia pada remaja. Tapi sebelum itu kakak ingin memberitahu setelah sesi ini kita akan ada tanya jawab. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan kakak pengen nanya, ada yang tahu nggak sih remaja itu apa? Iya, remaja itu adalah masa-masa pubertas di mana yang tadinya kalian dari anak-anak menuju dewasa pasti melewati remaja terlebih dahulu, yaitu masa-masa pubertas. Nah, masa-masa remaja bisa dikatakan berharga jika kalian dalam keadaan fisik yang baik, dalam keadaan psikis yang baik, dan juga mendapatkan pendidikan yang baik. Lalu tahukah kamu, jadi di Indonesia sendiri perempuan itu lebih banyak terkena anemia dibandingkan laki-laki. Nah, perempuan itu sebesar 23% dan laki-laki itu sebesar 12%. Mengapa demikian? Jadi di Indonesia sendiri itu anemia diakibatkan oleh zat besi. Kekurangan zat besi atau defisiensi besi. Lalu selanjutnya, apa itu anemia? Ya, jadi anemia itu dalam keadaan kurang darah di dalam tubuhnya, hemoglobinnya justru di bawah batas normal. Normalnya hemoglobin yaitu sebesar 12-14 gram per desiliter. Nah, dari anemia sendiri dampaknya banyak loh. Nah, mulai dari kalau secara umum yaitu ada konsentrasi belajar yang menurun, sehingga membuat prestasi belajar juga menurun. Lalu bagi wanita nih juga yang akan menjadi calon ibu kelak gitu ya. Jadi apabila terkena anemia, resikonya besar sekali. Resikonya tidak cuma buat anak saja, tapi buat ibunya juga, karena resikonya itu adalah kematian. Nah, selanjutnya, mengapa sih banyak terjadi di remaja perempuan? Ada yang tahu? Ya, jadi secara biologis perempuan itu akan mengalami menstruasi. Nah, ketika dia menstruasi, di dalam tubuhnya zat besi akan dikeluarkan juga, sehingga perlu sekali untuk mengimbanginya dengan asupan gizi yang baik atau banyak mengonsumsi zat besi seperti kacang-kacangan dan juga sayuran hijau. Nah, selanjutnya apa saja sih penyebabnya? Jadi ada yang tahu nggak sih penyebab dari anemia? Ya, di Indonesia sendiri paling banyak terjadi diakibatkan karena defisiensi zat besi atau kekurangan zat besi. Nah, sebenarnya tidak zat besi saja, namun ada beberapa vitamin lainnya seperti vitamin A, vitamin C, vitamin B12, asam folat, dan juga riboflavin. Apa saja gejalanya? Ada yang tahu gejalanya apa saja? Ya, gejalanya itu ada 5L. Secara umum ya, jadi lemah, letih, lesu, lunglai, loyo. Nah, dia jadi ada lemah, letih, lesu, lunglai, dan loyo. Ya, jadi dampak umum dari anemia sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada imunitas, yang kedua ada konsentrasi, yang ketiga itu ada prestasi belajar, yang keempat itu adalah produktivitas atau kebugaran. Nah, imunitas sendiri akan turun ketika keadaan anemia. Nah, imunitas ini biasanya akan ngerasa dia sering sakit-sakitan, dia sering pencernaan tidak baik, itu adalah salah satu bagian dari imunitas. Selanjutnya konsentrasi. Nah, ya konsentrasi akan turun ketika dia terkena anemia. Lalu selanjutnya ada prestasi belajar. Prestasi belajar juga akan menurun ketika anemia karena ketika prestasi belajar turun diakibatkan oleh konsentrasi belajar yang menurun sehingga prestasi belajar juga akan menurun. Nah, selanjutnya kebugaran dan produktivitas. Nah, ketika kalian terkena anemia, kalian akan merasa lemah, letih, lesu. Nah, itu akan membuat kebugaran kalian juga akan menurun. Jadi produktivitas kalian di luar juga akan menurun. Lanjutnya nih, apa dampak anemia bagi seorang remaja putri? Ada yang tahu? Ya, jadi begini. Kelak, perempuan akan menjadi seorang ibu. Nah, ketika dia hamil, itu akan beresiko terhadap anaknya dan juga ibunya. Nah, resikonya itu adalah kematian. Selanjutnya, yang kedua itu bayi lahir prematur. Jadi bayinya lahirnya
pendek, bayinya lahir kecil, berat badannya tidak pas. Nah, yang ketiga itu berat badan bayi rendah. Jadi ketika dia terkena anemia, maka bayinya kemungkinan akan mengalami berat badan yang rendah atau BBLR. Nah, selanjutnya nih, bagaimana cara pencegahannya? Ada yang tahu pencegahannya bagaimana? Iya, jadi yang pertama itu ada konsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi. Jadi ini perlu sekali, apalagi bagi wanita yang sedang mengalami menstruasi. Makanan yang bersumber zat besi ini sangat membantu kadar hemoglobin di dalam tubuhnya dia. Nah, zat besi sendiri itu banyak terdapat di kacang-kacangan dan juga sayuran hijau seperti bayam. Lalu selanjutnya yang kedua adalah konsumsi sayuran dan buah-buahan. Nih, bagi kalian yang gak suka sama sayur-sayuran, buah-buahan, kalian harus ubah pola makan kalian. Kalian harus makan sayur, makan buah-buahan, karena sayur dan buah-buahan ini gak cuma sebagai dalam keadaan anemia saja, tapi ini banyak fungsinya. Bisa menangkal para racun-racun di dalam tubuh kita. Lalu selanjutnya, yang ketiga itu ada hindari minuman berkafein. Ini penting banget. Apalagi kalian nih, kalian kan masih sekolah. Kafein itu berbahaya bagi tubuh kalian karena kalian akan sulit tidur. Nah, ketika kalian sulit tidur, maka waktu istirahat kalian akan berkurang. Nah, jadi minimal kan manusia itu tidur dalam waktu 8 jam. Kalau kalian minum kopi, minum teh, kalian gak bisa tidur kan susah jadinya. Lalu kafein juga berbahaya bagi tubuh. Selanjutnya, konsumsi tablet penambah darah nih. Bagi kalian yang memang sudah mempunyai anemia, kalian harus konsumsi tablet penambah darah. Nah, biasanya harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter apakah benar Anda mengalami anemia atau tidak. Selanjutnya, yang kelima, olahraga yang teratur. Nih, olahraga nih yang cuma suka rebahan di rumah, yang cuman suka makan tapi nggak suka olahraga. Kalian harus olahraga, ubah pola hidup kalian dengan kalian harus berolahraga. Nah, karena olahraga ini sangat penting, nggak cuma dalam keadaan kalian sedang sakit ini, sakit itu, tapi olahraga ini harus rutin. Karena ketika kalian olahraga, imun kalian juga akan naik dan kalian akan merasa bugar, sehat, dan banyak kandungan di dalam tubuh yang seperti lemak, yang lemak jahat itu akan hilang ketika kalian olahraga. Lalu selanjutnya istirahat yang cukup nih, kalian yang suka begadang, suka main game, apalagi begadangnya cuma main game, itu sangat berbahaya buat kalian karena kalian juga masih sekolah dan besok kalian juga harus sekolah. Jadi kalian malam-malam jangan banyak begadang karena manusia itu minimal 8 jam istirahat. Nah, apalagi kan kalian masa-masa remaja, masa-masa pubertas yang kalian bakal nanti jadi dewasa. Nah, kalian bakal, apalagi bagi wanita yang bakal menjadi seorang ibu juga gitu. Jadi kalian harus cintai diri kalian sendiri. Nah, jadi untuk setelah ini kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Kalian boleh bertanya kepada saya tentang apa aja, tentang anemia pada remaja. Oke, sesi tanya jawab telah selesai. Setelah ini saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulan dari penyuluhan kali ini adalah anemia merupakan penyakit yang serius yang banyak diderita oleh wanita. Sehingga kita harus mencegahnya dengan cara yang pertama, mengonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi atau Fe. Yang kedua, banyak mengonsumsi sayuran juga buah-buahan. Yang ketiga, hindari kafein. Yang keempat, banyak-banyak berolahraga. Yang kelima, apabila terkena anemia, minum obat penambah darah. Yang keenam, istirahat yang cukup. Sekian dari saya. Terima kasih untuk semuanya yang telah berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan hari ini. Dan terima kasih juga kepada kepala sekolah yang telah bersedia membantu saya untuk mengadakan penyuluhan di sekolah ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.